Di dalam sistem demokrasi yang berdaulat itu adalah rakyat. Persoalannya adalah ketika kemudian mereka sudah memberikan suaranya kepada salah satu partai, maka suara itu tidak bisa dikembalikan. Suara itu kemudian dimiliki secara absolut oleh partai politik. Rakyat tidak bisa lagi mencabut suara itu karena tidak ada mekanisme. Terserah pimpinan partai politik mau diarahkan kemana suara dari rakyat itu. Di dalam kasus Abun dan kawan-kawan ini hanya secuil contoh dari ketidakberdayaan apa yang berlangsung terhadap ratusan juta rakyat Indonesia. Cinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Perkembangan politik pasca Pilpres dan legislatif tentu masih sangat banyak pada hari-hari ini. Kita bisa berbicara atau melihat atau memberikan perhatian khusus misalnya terhadap pergolakan internal di antara the so-called pemenang dalam kontestasi presiden. Jadi ada sebuah koalisi besar, apa yang disebut dengan Koalisi Indonesia Maju, sekarang ini tidak lagi berhubungan dengan para kontestan, yakni para lawan-lawan mereka, karena dianggap telah selesai ketika MK menyatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran Rakabuming Raka itu memenangkan pertarungan kepresidenan dan tentu saja wakil presiden. Tetapi pertarungan berlangsung dalam konteks internal. Misalnya, tentu saja masing-masing pihak, masing-masing parpol itu menyatakan diri bahwa merekalah yang telah mengambil peran besar bagi kemenangan pasangan Prabowo Gibran Rakabuming Raka. Dan klaim-klaim yang semacam ini bisa saja dilakukan oleh masing-masing partai anggota Koalisi Indonesia Maju itu. Maka bisa kita katakan bahwa pertarungan telah diisolasi dari pertarungan yang bersifat luas ke dalam pertarungan internal dari golongan pemenangnya. Tapi saya tidak ingin membicarakan ini, atau setidak-tidaknya saya katakan bahwa mungkin kita akan membicarakan ini secara lebih khusus dengan melihat perkembangan mutakhir dari hasil internal contestation, pertarungan pada tingkat internal dari golongan yang tadi saya katakan menang. Nah, yang mau saya ungkapkan kali ini adalah hal-hal yang bersifat tercecer. Jadi kisah-kisah tercecer, terutama kaitannya antara rakyat dengan partai politik. Pada hemat saya, ini jarang sekali dilihat atau diperhatikan oleh beberapa kalangan atau mungkin sejumlah besar kalangan tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara rakyat yang menjadi pendukung dari sebuah partai dengan partai yang kemudian memperoleh dukungannya. Untuk memulainya, kita bisa melihat foto yang kami pasang berikut ini. Foto ini sengaja saya ambil pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 ketika KPU, Komisi Pemilihan Umum, itu mengumumkan siapa pasangan yang memenangkan
pertarungan dan juga kontestasi tentu saja kepresidenan. Nah, ketika itu tepat jadwal pimpong saya, yaitu pada hari Rabu malam. Nah, hadir anggota pimpong saya itu adalah Abun, lalu kemudian Yus dan Narto. Mereka ini adalah rakyat kecil, tetapi punya perhatian terhadap politik. Jadi ketika kami sedang pimpong, tiba-tiba kemudian kami harus menghentikan permainan pimpong untuk mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh KPU tanggal 20 Maret 2024. Nah, gambar ini memperlihatkan Narto duduk di kursi, lalu kemudian Abun dengan kaos merah dan bertuliskan China di belakangnya, serta kemudian Yus itu menonton TV. Saya mengambil event ini dari belakang. Apa yang mereka tonton? Yang mereka tonton adalah tanggapan dari Ketua Umum Partai Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem, yaitu Bang Surya Paloh, itu dengan serta-merta menyampaikan ucapan selamat ketika KPU mengumumkan secara resmi bahwa pasangan Prabowo Gibran Rakabuming Raka itu memenangkan pertarungan atau kontestasi kepresidenan. Dengan khusyuk mereka meninggalkan bed-bednya, meninggalkan permainan, dan menonton Bang Surya Paloh, sekali lagi Ketua Umum Partai Nasdem, itu menyampaikan ucapan selamat kepada pemenang. Apa yang kemudian menarik dari yang disampaikan oleh mereka? Maksud saya Abun, Yus, dan Narto, tiba-tiba ketika kemudian Bang Surya Paloh itu menyampaikan ucapan selamatnya kepada pemenang, mereka mengatakan, atau ada di antara mereka yang mengatakan, yah, yah itu adalah ekspresi dari kekecewaan yang disampaikan di antara salah satu di antara mereka. Bagaimana kemudian kita harus mengatakannya? Salah satu hal yang mudah, maksud saya yang sederhana bisa kita sampaikan adalah bahwa ekspektasi mereka itu tidak terjawab dari tindakan yang diambil oleh Bang Surya Paloh. Sekedar membuat latar belakang, harus saya katakan bahwa di sini seperti pernah saya tulis di harian Kompas, Abun ini itu adalah seseorang tamatan PGA di Tasikmalaya, lalu kemudian hijrah ke Jakarta karena menjadi guru tidak pernah diangkat menjadi pegawai negeri, lalu kemudian melakukan atau melaksanakan aktivitasnya sebagai servis jam tangan terutama. Disitulah kemudian dia hidup. Lalu kemudian satu lagi Yus, itu adalah adiknya Abun yang ikut sebelumnya bekerja di bawah Abun, juga di dalam servis jam. Dan yang ketiga, Narto atau Winarto, itu adalah tamatan semea yang dengan berbekal bed menantang Jakarta. Lalu kemudian dengan kemampuan bermain pingpong, dia bisa membangun
sebuah jaringan. Jaringan yang dimasukkan sini adalah jaringan dari pemain pingpong itu sendiri. Lalu kemudian dia punya keahlian membuat bat yang bagus atau mereparasi bat pingpong. Nah, itulah kehidupan mereka. Dengan latar belakang ini, saya ingin mengatakan bahwa ketiga tokoh ini itu adalah rakyat bawah, atau di dalam bahasa lainnya bagian dari kaum marhainis, seperti yang pernah dikatakan oleh Soekarno. Kendati pun demikian, mereka punya ekspektasi tentang politik. Mereka punya preferensi, ya, kecenderungan, kelebihsukaan, kelebihsukaan terhadap ya tokoh-tokoh di dalam dunia politik. Belum tentu mereka tidak suka semuanya, tetapi ada yang jauh lebih disukai. Nah, di dalam konteks ini, kesan saya, ketiga tokoh yang saya bicarakan ini, itu menjadi pendukung dari Partai Nasdem. Sekali lagi saya katakan, mereka adalah rakyat biasa, tetapi punya preferensi politik sebagaimana rakyat lainnya. Dan kemudian preferensi politiknya itu ditujukan kepada Partai Nasdem. Kenapa mereka punya preferensi terhadap Partai Nasdem? Salah satunya itu karena terobosan politik yang dibuat oleh Partai Nasdem, yaitu dengan mengajukan Anies Baswedan sebagai calon presiden di dalam kontestasi 2024 gitu. Dan dengan itu mereka merasa bahwa Nasdem adalah bagian dari kehidupan politik mereka, atau dalam bahasa yang lebih ideal, bahwa Nasdem sebagai partai politik adalah sebuah kekuatan politik di mana ekspektasi mereka, harapan-harapan mereka itu bisa dititipkan. Jadi ketika kemudian Bang Surya Paloh dengan resmi sebagai ketua umum Partai Nasdem menyatakan selamat kepada pemenang kontestasi kepresidenan, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tiba-tiba mereka mengatakan ya, gitu, sebagai ekspresi bahwa ekspektasi mereka atau harapan politik mereka itu tiba-tiba putus di situ, gitu. Oke. Nah, mungkin ini adalah pandangan yang biasa, sebab kemudian kritik ya atau komentar-komentar pedas lainnya itu disampaikan oleh berbagai kalangan, terutama mereka yang mendukung lawan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yaitu pendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta pendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tentu kemudian mereka merasa gelau, merasa kecewa tentang ya pengumuman yang disampaikan oleh KPU. Pertanyaannya adalah, ini yang sangat penting ya ingin ya disampaikan di sini. Sejauh manakah rakyat seperti kasus Abun dan kawan-kawan itu mempunyai otonomi, mempunyai kedaulatan di dalam memberikan dukungan terhadap partai politik maupun calon presiden.
di mana mereka punya preferensi, di mana mereka mempunyai lebih suka dibandingkan misalnya dengan calon-calon lain, gitu. Kita melihat mereka mempunyai suara sesuai dengan sistem demokrasi dan puluhan juta, bahkan mungkin lebih dari 100 juta rakyat Indonesia itu berusaha memberikan dukungan suara mereka kepada partai-partai politik maupun kepada calon presiden dan wakil presiden, lalu kemudian menyalurkannya melalui partai politik tertentu. Secara teoritis, sebagaimana yang sering dikatakan di dalam sistem demokrasi, yang berdaulat itu adalah rakyat. Persoalannya adalah ketika kemudian mereka sudah memberikan suaranya kepada salah satu partai politik, maka suara itu tidak bisa dikembalikan kepada rakyat. Suara itu kemudian diakumulasi, lalu kemudian dimiliki, dimiliki secara absolut oleh partai politik yang sebelumnya diamanahkan suara oleh rakyat kebanyakan. Ketika kemudian suara telah diberikan, rakyat tidak bisa lagi mencabut suara itu. Karena apa? Karena tidak ada mekanisme bahwa rakyat bisa mencabut suara yang telah diberikan. Sehingga kemudian suara yang telah diberikan oleh rakyat itu kepada salah satu partai politik itu menjadi hak mutlak dari partai politik. Dan ini menarik, terserah pimpinan partai politik mau diarahkan kemana, mau dimanfaatkan kemana suara dari rakyat itu. Toh kemudian rakyat tidak punya daya apapun untuk mencabut dukungan atau suara yang telah terlanjur diberikan. Nah, mungkin inilah salah satu ironisnya dari sebuah sistem politik di mana kontrol rakyat pada dasarnya hampir dikatakan tidak ada. Rakyat patuh memberikan suaranya kepada salah satu partai, tetapi kemudian terserah pimpinan partai itu mau dikemanakan suara itu for the sake of their own political interest, demi kepentingan politik mereka sendiri, bukan lagi atau nothing to do, tidak lagi berhubungan dengan aspirasi-aspirasi yang sebenarnya diamanahkan oleh rakyat terhadap partai itu sendiri. Apa yang kemudian harus dikatakan? Saya kira salah satu hal adalah kesadaran tentang elit. Maksud saya bukan tentang elitnya, kesadaran para elit tentang posisi rakyat yang pada dasarnya tetap lemah. Di dalam kasus Abun dan kawan-kawan ini terlihat sekali bahwa ketidakberdayaan mereka. Kasus Abun hanya secuil atau sedikit contoh dari mungkin apa yang berlangsung terhadap ratusan juta rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada salah satu partai politik.